Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di tahun 2023 ini semoga saya mendoakan kalian dalam keadaan sehat selalu, semangat baru untuk terus belajar sampai selesai dan materi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian ke depan ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pengenalan dasar, tipografi dalam desain komunikasi visual, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke slide. Ya, ini ada sahabat-sahabat kalian ya, gitu ya. Oke, yang pertama, dalam era informasi ya gitu ya, kehadiran desain komunikasi visual itu sangatlah dibutuhkan gitu ya. Sesuai dengan namanya gitu ya, DKV, desain komunikasi visual, yaitu memiliki tujuan untuk mengkomunikasi pesan gitu ya yang dapat ditangkap oleh massa gitu ya. Ingat ya, di pelajaran awal sebelumnya waktu kalian masuk, mengkomunikasikan, memberikan pesan secara visual ya gitu ya, baik dari elemen dasar, baik berupa poster, banner ataupun gitu ya video gitu ya yang berupa animasi gitu ya, yang berupa tulisan, ingat tulisan gitu ya, untuk menunjang keberhasilan suatu desain dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Yaitu tadi salah satunya adalah tipografi ya. Tipografi ini adalah jenis-jenis huruf font seperti itu. Oke. Apa itu tipografi? Ini ya. Tipografi adalah ilmu ya gitu ya, ilmu cetak atau seni percetakan gitu ya. Juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik dalam mengatur huruf dan teks. Ingat ya, mengatur huruf dan teks agar menarik serta mudah dimengerti oleh pembaca, baik dia media cetak maupun digital. Seperti itu. Diharapkan gitu ya, dengan menggunakan tipografi akan memberikan kesan yang baik, nyaman dan enak untuk dibaca. Itu yang akan kita pelajari. Teknik-tekniknya. Ya, ini kalian dasar-dasarnya dulu ya gitu ya. Oke, lanjut. Tipografi gitu ya. Fungsi dari tipografi yaitu ingat yang pertama adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan berupa visual ataupun tulisan. Ingat ya. Jadi yang pertama itu yang kalian harus pahami mudah untuk dibaca. Ya, fungsi pertama adalah untuk memudahkan pembaca dalam membaca informasi yang akan kalian sampaikan. Gitu. Di sini pemilihan jenis font itu ya atau jenis tulisan dan ukuran sangat berpengaruh. Jadi besar kecil gitu ya, itu sangat berpengaruh bagi yang membaca ataupun yang akan kalian sampaikan. Pesan apa yang akan kalian sampaikan. Semakin jelas font yang akan digunakan, maka akan sangat memudahkan pembaca dalam mencerna, dalam mengerti informasi yang akan kalian sampaikan. Itu. Kemudian menarik perhatian. Mungkin dia bisa berupa warna tambahan gitu ya. Jadi tidak terlalu kaku gitu. Ada warna-warna seninya gitu ya. Menarik perhatian dengan menggunakan tipografi, desainer atau kalian yang akan mendesain dapat menarik perhatian melalui font atau jenis huruf yang akan digunakan dalam suatu desain kalian tersebut. Ya, secara tidak langsung perilaku tersebut akan menciptakan brand awareness untuk pengguna yang melihat desain tersebut. Jadi apa yang akan kalian sampaikan dengan desain-desain menarik, warna-warna kombinasi yang akan kalian sampaikan itu mungkin bisa lebih menarik perhatian pembaca untuk melihat dari iklan kalian tersebut nanti gitu ya. Ada kombinasi-kombinasi yang akan kalian sampaikan, ada warna, pemilihan jenis huruf yang akan kalian buat itu sangat berpengaruh. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana kalian menyampaikan secara tepat, mudah untuk dibaca dan menarik perhatian. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Sip. Kemudian, apa fungsi dari tipografi? Yang pertama adalah readability.
merupakan tingkatan ukuran seberapa mudah teks itu untuk dibaca. Ingat ya, seberapa mudah teks itu dapat dibaca untuk mempengaruhi gitu ya beberapa faktor seperti kombinasi dan jarak setiap huruf. Jadi ini seperti spasi huruf gitu ya. Antara huruf misalkan salam, S dan A-nya itu ada berapa spasi? Ya, ada berapa titik itu nanti kita akan pelajari gitu ya. Apakah dia merapat atau dia agak sedikit renggang, itu nanti ada teknik-tekniknya. Kemudian legibility adalah kemudahan dalam mengenali dan membedakan setiap huruf atau karakter. Nanti di sini juga kalian akan belajar mengenai jenis-jenis huruf dari tipografi ini gitu ya. Terus pada prinsipnya wajib dimiliki oleh setiap huruf untuk menghindari dan memperkecil peluang dalam kesalahan mengenai huruf. Jadi di sini kita banyak mengenal jenis-jenis huruf gitu ya. Ada beberapa banyak huruf gitu nanti kita akan pelajari secara tahap bertahap gitu ya. Jadi jika sebuah tipografi tidak memenuhi prinsip legibility, pembaca akan sangat sulit dalam mengenali dan membaca karya tersebut. Jadi ada jenis-jenisnya ya gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang terakhir adalah prinsip terakhir visibility. Sesuai dengan namanya, prinsip ini berhubungan dengan jarak penglihatan antara pembaca dengan objek, gitu ya. Kalau misalkan standar untuk membaca itu adalah 30 cm, gitu ya. Bagaimana nanti jika kalian mendesain gitu ya, huruf-huruf ataupun font yang akan kalian gunakan itu seperti apa? Ingat, pengaruh dari masyarakat, ingat target kalian ketika kalian mendesain itu kan pasti ada target gitu ya. Target kalian itu seperti apa? Apakah ini nanti dibuatkan untuk di pinggir-pinggir jalan atau untuk di website gitu ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Jadi kalian harus memahami tersebut. Jika di pinggir-pinggir jalan maka gunakanlah font-font yang besar, huruf-huruf yang mudah dipahami, yang easy, yang mudah dimengerti oleh orang gitu ya. Semakin berkurang. Namun jika kedua prinsip sebelumnya sudah terpenuhi dengan baik, maka visibility itu tidak akan menjadi masalah. Oke, saya ulangi lagi. Sesuai dengan namanya, prinsip ini berhubungan dengan jarak penglihatan antara pembaca dan objek. Semakin jauh jaraknya, maka visibility akan semakin berkurang. Ingat, namun jika kedua prinsip sebelumnya sudah terpenuhi dengan baik, maka visibility ini tidak akan menjadi masalah. Jadi ada pengaruhnya juga ya. Ingat ya, antara jarak gitu ya antara pembaca dan pembaca gitu harus berpengaruh. Gitu ya. Lanjut. Ini adalah jenis-jenis font tipografi gitu ya. Kalian bisa lihat mungkin di Word gitu ya. Kalian sering mengetik gitu kan atau bisa kalian lihat di Canva yang kemarin kalian pelajari itu ada banyak sekali jenis-jenis font gitu ya. Tinggal tergantung bagaimana nanti ketika kalian akan mendesain dan menyesuaikan mana yang akan kalian desain gitu ya. Ini ada brownies gitu ya, tea of coffee, caramel gitu ya, morpha, ini master of brick, ini adalah contoh-contoh fontnya gitu ya. Bromol, Soroline gitu, bakery gitu ya, tulis-tulisannya seperti itu ya. Ini agak garis miring gitu ya. Ada bold, ada medium italic gitu ya, extra light gitu, narrow light gitu ya. Gitu ya. Bisa nanti kalian paham sedikit demi sedikit ya kita akan pelajari. Nah, ini ada jenis-jenis juga ya. Ada tradisional gitu ya, tradisional, modern gitu ya, slab serif gitu ya, sans serif ini mungkin kalian bisa lihat ya, scribed gitu ya, all style, humanis gitu ya. Tinggal nanti mencocokkan mana yang akan kalian desain sesuai dengan target yang akan kalian buat gitu ya. Nah, ini adalah salah satu sini saya akan gitu ya. Ini adalah salah satu ini saya akan besarkan sedikit agak. Nah, ini adalah manfaat atau yang biasa digunakan dari tipografi gitu ya. Jadi tipografi ini bisa kita bikin gambar gitu ya.
Misalkan gambar kalian nanti ya, kalian foto gitu ya, nanti kalian buat gitu tulisan-tulisan apa yang ada di dalamnya. Itu bisa juga. Itu juga menarik kreatif dan seni kreatifnya juga bisa dilakukan gitu ya. Nanti mungkin bisa kalian buat seperti ini nanti ya, kita akan buat tugasnya ya. Dalam foto kalian, kalian buat apa gitu tulisannya di dalam dari foto kalian tersebut. Ini adalah contoh tipografi desain ya menggunakan Photoshop gitu ya. Dari Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo gitu ya. Dengan slogannya ingat ya, mudah dan cepat. Seperti itu ya. Oke, ini ada mungkin nanti gitu ya bisa juga ini ada contoh objek kalian bisa buat banner menggunakan jenis-jenis tulisan yang akan kita pelajari dari tipografi ini ya nanti ya ini adalah foto-foto teman kalian gitu ya mungkin bisa ditulis gitu kan desain komunikasi visual tidak saja laki-laki tapi di apa perempuan seperti itu ya mungkin nanti bisa berkembang ya nanti ya untuk ininya ide-idenya oke jadi yang terakhir adalah penggunaan kesimpulan dari kegiatan kita materi ini yaitu penggunaan desain tipografi dalam sebuah karya desain komunikasi visual dapat memperkuat keberhasilan karya tersebut dalam berkomunikasi, namun dapat juga menjatuhkan kualitas desain apabila tidak dipergunakan dengan tepat. Jadi kita harus melihat gitu ya, peluang apa sih yang bisa kalian gambar, peluang apa yang bisa kalian gunakan, font-font apa yang bisa kalian gunakan dengan mengkombinasikan foto, warna dan sebagainya. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Untuk materi-materi selanjutnya nanti kita ke depan akan belajar bersama tentang jenis-jenis dari tipografi. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.